Sementara di rumah sakit, Shen Jingsong masih belum sadarkan diri. Ibu Shen terus menunggui di samping ranjang, sementara Haoming berusaha menenangkannya. Tangis sang ibu tak kunjung reda, memandangi suami yang terbaring lemah dengan wajah pucat. Haoming menggenggam tangan ibunya, berbisik pelan agar tetap kuat. Tak lama kemudian, Yiming datang menjenguk. Ia juga menawarkan diri untuk bergantian menjaga jika diperlukan, agar keluarga bisa beristirahat. Sementara itu, Qiao Lin mendatangi apartemen Haoming untuk menemui Su Yan. Ia datang bukan sebagai rekan kerja, tapi sebagai sahabat yang ingin memberi kekuatan. Kata-katanya lembut, berusaha menenangkan Su Yan di tengah badai berita yang belum reda. Setelah itu, Qiao Lin berpamitan, ia harus mengurus urusan bisnis dan sudah berjanji bertemu Lin Tao untuk membahas pinjaman bank. Sebelum pergi, ia meminta pengertian Yiming jika untuk sementara waktu akan jarang terlihat. Qiao Lin sudah berada di sebuah restoran mewah. Hidangan yang tersaji begitu indah, semuanya telah disiapkan oleh Lin Tao sebelumnya, tanpa sepengetahuannya. Ia tersenyum berterima kasih karena Lin Tao telah membantu mengurus pinjaman bank untuk rencana bisnis mereka ke depan. Namun suasana makan malam itu perlahan berubah arah. Lin Tao tiba-tiba berbicara serius, mengungkap bahwa laporan keuangan yang ia buat untuk pinjaman itu palsu. Ia memanipulasi data agar bank menyetujui pinjaman yang seharusnya tidak lolos standar. Lebih buruk lagi, ia menyeret nama Su Yan dalam dokumen itu, menggunakan cap perusahaan tanpa izin Qiao Lin. Kini ia mengancam, jika Qiao Lin tidak memutuskan hubungan dengan Yiming dan kembali ke Jingzhou untuk menikah dengannya, maka Su Yan akan dituduh terlibat dalam penipuan pinjaman. Qiao Lin tertegun. Ia baru saja mempercayai Lin Tao sepenuhnya, namun pria itu malah memanfaatkan kelemahannya. Obsesi lama yang ia kira telah hilang ternyata masih ada, hanya menunggu waktu untuk menghancurkan. Dalam keputusasaan, Qiao Lin hanya bisa menunduk. Ia tak ingin adiknya terseret dalam masalah hukum. Dengan hati hancur, ia menyetujui permintaan Lin Tao dan diberi waktu seminggu untuk mengakhiri hubungannya dengan Yiming sebelum meninggalkan kota. Tak lama setelah itu, di rumah sakit, monitor jantung Shen Jingsong tiba-tiba berbunyi keras. Situasi panik, dokter segera datang, tapi untungnya nyawanya berhasil diselamatkan. Ibu Shen menangis lega, sementara Haoming tampak sangat terpukul. Di rumah, Hao Chen masih diam, menolak bicara atau makan. Su Yan yang menerima telepon dari Haoming segera datang ke rumah sakit. Ibu Shen menjelaskan bahwa kondisi suaminya sudah stabil, namun masih harus diawasi. Su Yan menawarkan diri untuk berjaga agar ibu bisa beristirahat, dan wanita itu akhirnya mengangguk. Saat itu Su Yan melihat Haoming duduk di tangga rumah sakit, wajahnya sembab, mata merah karena tangis yang tertahan. Ia menghampiri, lalu memeluknya tanpa sepatah kata. Dalam pelukannya, Haoming akhirnya menangis, mengaku ketakutan kehilangan ayahnya yang selama ini menjadi penopang hidup. Su Yan menggenggam tangannya erat, berbisik bahwa badai ini tidak akan menghancurkan mereka, karena kini mereka akan melaluinya bersama. Qiao Lin dengan sengaja mulai menghindar dari Yiming. Ia tak sanggup menatap mata pria itu sambil menyembunyikan rahasia berat yang menekan hatinya. Di rumah, Hao Chen masih murung. Ibu Shen mencoba membujuknya dengan lembut, menjelaskan bahwa apapun statusnya, ia tetap anak yang sangat dicintai. Untuk menghibur, ia mengajaknya jalan-jalan keluar rumah. Hao Chen sempat sedikit ceria, hingga tiba-tiba muncul seseorang yang diam-diam memotret mereka. Hao Chen panik dan menjerit ketakutan. Ibu Shen berusaha menenangkan, tapi setelah pulang, bocah itu kembali mengurung diri. Saat pintu kamar tak juga dibuka, Haoming terpaksa mendobraknya, dan mendapati Hao Chen sudah pingsan. Panik, mereka segera memanggil dokter. Setelah diperiksa, Hao Chen diinfus. Dokter menjelaskan bahwa bocah itu mengalami stres berat, bahkan menunjukkan gejala autisme ringan. Ia terlalu tertekan oleh berita dan lingkungan yang tak stabil. Dokter menyarankan agar Hao Chen sementara waktu dibawa ke tempat yang lebih tenang untuk memulihkan diri. Mendengar itu, Su Yan mengusulkan agar mereka membawa Hao Chen ke desa tempat ibunya tinggal. Suasana pedesaan mungkin bisa membuat anak itu lebih tenang.
Esok harinya mereka berangkat, dan setibanya di sana, sang nenek menyambut dengan hangat. Ia sudah menyiapkan berbagai hidangan, berusaha mencairkan suasana. Hao Chen makan sedikit, tapi tetap diam, bahkan marah ketika Hao Ming mencoba menyuapinya. Nenek hanya tersenyum maklum, menyadari cucunya butuh waktu untuk beradaptasi. Nenek berbincang dengan Su Yan yang sedang membereskan kamar. Ia bahagia melihat hubungan menantunya kini jauh lebih baik dari sebelumnya. Tak ada lagi jarak, tak ada kebohongan, hanya saling menguatkan. Su Yan pun mengakui bahwa kini mereka telah jujur satu sama lain dan siap menanggung segala suka dan duka bersama. Keesokan paginya, nenek menyiapkan sarapan. Hao Chen kembali makan sedikit, lalu marah dan berlari ke kamar. Nenek tak marah, tapi dengan lembut memanggilnya dan memberi hukuman kecil, meminta Hao Chen membantu memetik jagung di kebun sebagai pelajaran. Hao Ming menyusulnya ke sana. Di ladang, di bawah sinar matahari pagi, Hao Chen masih tampak kesal. Namun setelah Hao Ming menunjukkan cara memetik jagung, ia mulai ikut membantu. Lama-kelamaan wajahnya mulai cerah. Ia tertawa kecil ketika jagung-jagung itu jatuh berserakan, bahkan berlari mengejar ayam yang kabur dari kandang. Untuk pertama kalinya setelah sekian lama, tawa anak itu kembali terdengar. Sore harinya, mereka makan bersama. Hao Chen makan dengan lahap, bahkan menambah 2 kali. Su Yan dan Hao Ming saling berpandangan, senyum mereka akhirnya mengembang. Namun di kota, Ku Mingcheng tak tinggal diam. Ia mulai menggerakkan para pemegang saham, menuntut keluarga Shen atas kerugian yang timbul dari skandal kemarin. Tujuannya jelas, menyingkirkan mereka sepenuhnya dari Jinda dan mengambil alih perusahaan dengan cara yang paling licik. Sementara itu, Kia Olin terus menghindar dari Yiming dengan alasan yang tak masuk akal. Setiap kali ditanya, ia selalu beralasan sibuk, padahal sorot matanya jelas menyimpan sesuatu yang tidak ingin diungkap. Yiming mulai curiga. Perubahan sikap Kia Olin terasa janggal, seolah ada beban yang ia sembunyikan di balik senyum tipisnya. Suatu hari, Kia Olin terjatuh di jalan karena kelelahan. Tanpa berpikir panjang, Yiming membawanya ke rumah sakit. Namun belum lama berselang, Lin Tao muncul. Kehadiran pria itu membuat suasana menjadi tegang. Yiming marah karena merasa Kia Olin direbut begitu saja di hadapannya. Lin Tao mendesak Kia Olin untuk berbicara, dan di tengah situasi yang memanas, ia tiba-tiba menyatakan bahwa kini dirinya adalah kekasih Kia Olin. Suasana seketika kacau. Yiming menolak mempercayai hal itu, sedangkan Kia Olin hanya terdiam dengan tatapan kosong. Tak ada satupun kata yang keluar darinya selain keputusan sepihak untuk mengakhiri hubungan. Ia mengembalikan cincin yang pernah diberikan Yiming, lalu pergi tanpa menoleh. Meski hatinya hancur, Yiming tahu sesuatu tidak beres. Kia Olin tampak seperti seseorang yang sedang berada di bawah tekanan. Sementara itu, di pedesaan, Hao Chen mulai beradaptasi dengan kehidupan barunya. Ia belajar memberi makan anak ayam, menyiram tanaman, dan menjemur jagung bersama neneknya. Setiap hari ia tampak lebih ceria, menikmati kesederhanaan yang jauh dari hiruk-pikuk kota. Perlahan, luka di hatinya mulai sembuh. Di waktu yang sama, Su Yan yang sedang di halaman rumah dikejutkan oleh kedatangan kedua orang tuanya. Mereka datang dengan maksud baik, ingin menjenguk Hao Chen dan Hao Ming yang sedang berada di desa. Namun Su Yan mencegah mereka untuk sementara, menjelaskan bahwa suaminya dan anaknya masih dalam masa pemulihan dan butuh ketenangan. Orang tuanya mengerti, lalu menitipkan hadiah kecil untuk nenek dan Hao Chen. Sebelum pergi, ayahnya menyerahkan kartu ATM yang dulu pernah diberikan Su Yan untuk biaya pengobatan. Ia menjelaskan bahwa dirinya kini sudah sembuh dan tak ingin anaknya lagi menanggung beban masa lalu. Hubungan mereka perlahan membaik, tidak lagi dipenuhi dendam atau salah paham. Sore itu, setelah selesai membantu di kebun, Hao Ming tanpa sengaja menemukan sebuah album foto lama milik Su Yan. Di dalamnya terdapat kumpulan catatan dan potret kehidupannya sejak kecil hingga dewasa. Setiap halaman menceritakan perjuangan dan luka yang pernah dilalui wanita itu. Di salah satu halaman terakhir, tertulis dengan tinta yang mulai pudar, tahun 2024 hampir bercerai. Hao Ming terdiam lama di depan tulisan itu. Ia tahu betapa berat perjalanan mereka hingga akhirnya bisa kembali bersama.
Lembar itu bukan akhir dari cerita, melainkan awal dari bab baru. Saat dua hati yang sempat hancur kini perlahan menyatu kembali, belajar mencintai tanpa kebohongan, tanpa rasa takut kehilangan. Hari itu menjadi titik terang yang telah lama dinanti. Setelah sekian lama terdiam, Hao Chen akhirnya mulai berbicara kembali. Suaranya masih pelan, namun cukup untuk membuat seluruh rumah terdiam bahagia. Hao Ming yang sedang melamun tak menyangka, matanya langsung berkaca. Di sampingnya, nenek yang mendengar suara cucunya itu menangis haru, rasa syukurnya meluap setelah hari-hari panjang yang penuh cemas kini berakhir dengan senyum kecil dari Hao Chen. Malam harinya, udara desa begitu tenang. Di halaman rumah yang diterangi cahaya lampu minyak, Su Yan dan Hao Ming duduk berdampingan sambil menikmati potongan semangka. Setelah berhari-hari di kampung, keduanya merasa damai. Hao Chen kini lebih stabil dan ceria. Ayah Hao Ming juga telah menunjukkan tanda-tanda pemulihan. Semua perlahan kembali seperti semula. Su Yan merenung tentang waktu, tentang bagaimana neneknya dulu menjadi penyelamat hidupnya. Ia merasa beruntung karena kini nenek itu juga yang membantu menyembuhkan keluarganya. Dalam percakapan hangat malam itu, Hao Ming menceritakan pada Su Yan tentang album foto yang ditemukannya beberapa hari lalu. Album yang mencatat seluruh perjalanan hidup istrinya, dengan satu halaman yang berhenti tepat di masa mereka hampir berpisah. Namun kini, halaman itu bukan lagi akhir. Mereka masih di sini, duduk berdampingan, menulis ulang kisah mereka. Foto itu akan mereka letakkan di halaman baru album itu, sebagai simbol dari lembar kehidupan yang telah diperbaiki bersama. Sementara itu, di kota, Ku Mingcheng sudah mulai menjalankan rencana barunya. Setelah berhasil mengambil alih Jinda, ia kini menargetkan proyek besar Baichuan yang sebelumnya direncanakan oleh Hao Ming. Ia tahu jika proyek itu jatuh ke tangannya, maka posisinya di dunia bisnis akan semakin kokoh. Ku Mingcheng berkumpul bersama Steve dan Wei Ping, membahas strategi yang penuh tipu daya untuk menggulingkan keluarga Shen sepenuhnya. Keesokan harinya di desa, suasana masih hangat dan penuh tawa. Hao Chen tampak bersemangat mencangkul bersama ayahnya di ladang kecil milik nenek. Keringat di dahinya adalah tanda kebahagiaan yang tulus, sesuatu yang lama tak terlihat di wajahnya. Su Yan memanggil mereka untuk makan siang, namun Hao Chen sempat terdiam lama, seolah ada sesuatu yang masih membebani pikirannya. Ia masih menyimpan tanya tentang siapa dirinya sebenarnya, tentang tempatnya di dunia ini. Su Yan memahami kesedihan itu. Dengan penuh kasih, ia mendekat dan menenangkan hati kecilnya. Tak perlu ada kata, kehangatan tatapan dan sentuhan lembutnya sudah cukup memberi jawaban. Apapun yang terjadi, cinta dan perlindungan dari Hao Ming akan selalu menjadi rumah bagi Hao. Di kota, Su Yan langsung disambut oleh para bawahannya di kantor. Ia meminta maaf atas ketidakhadirannya selama beberapa waktu karena urusan keluarga. Namun belum lama kembali bekerja, Kia Olin akhirnya membuka semuanya. Dengan wajah penuh penyesalan, ia mengaku bahwa Lin Tao telah memalsukan laporan keuangan toko baju milik Su Yan untuk mengajukan pinjaman bank. Semua itu digunakan Lin Tao untuk mengancam agar Kia Olin kembali ke Jingzhou dan menjalin hubungan dengannya. Rencana itu telah disusun matang sejak awal, sebuah jerat yang membuat Kia Olin tak berdaya. Namun Kia Olin tidak menyerah begitu saja. Ia diam-diam merekam semua pengakuan Lin Tao sebagai bukti. Meskipun tidak terlibat langsung dalam pinjaman itu, rasa bersalah menghantui dirinya. Su Yan menenangkan, tapi di sisi lain ia merasa ada kejanggalan. Celah dalam laporan itu terlalu rapi untuk dilakukan Lin Tao sendirian. Ia menduga ada pihak lain yang terlibat, seseorang yang membantu mengelabui pihak bank dan memuluskan semuanya.
Satu-satunya jalan adalah menemukan Feng, orang perantara yang dulu terlibat dalam perjanjian rahasia Lin Tao. Kia Olin akhirnya menemui Yiming untuk jujur tentang semua hal. Ia menceritakan ancaman, pemalsuan, dan tekanan yang selama ini ia tanggung sendiri. Yiming mendengarkan dengan tenang. Ia memahami beban yang Kia Olin simpan, memilih tidak menyalahkan, dan justru berjanji akan mendampinginya menghadapi semuanya bersama. Sementara itu, Lin Tao bersiap dengan rencana gilanya. Ia membeli cincin dan berniat melamar Kia Olin secara resmi, yakin bahwa ancamannya telah membuat Kia Olin tak punya pilihan lain. Namun saat hari itu tiba, yang muncul bukan Kia Olin sendirian, melainkan bersama Yiming. Lin Tao terkejut dan murka. Segala rencananya hancur ketika kebenaran terbongkar, bahwa pinjaman itu hanyalah jebakan yang ia buat sendiri. Bukti rekaman dan data laporan yang dimanipulasi diserahkan sebagai barang bukti. Semua berakhir begitu saja, dan Lin Tao hanya bisa menatap kepergian Kia Olin dengan tangis kecewa, obsesinya runtuh tanpa sisa. Di sisi lain, Ku Mincheng melangkah semakin tinggi. Ia kini menjabat sebagai pengganti sementara ketua grup Jinda. Para pemegang saham berkumpul, menegaskan bahwa masa depan posisinya akan ditentukan oleh keberhasilan proyek besar Baichuan. Jika ia berhasil memenangkan tender tersebut, posisinya akan dikukuhkan secara permanen. Sementara itu di rumah, Haoming tampak lebih tenang. Ia memasak makan malam untuk keluarganya, menikmati suasana sederhana bersama Su Yan dan Hao Chen. Namun di balik ketenangan itu, pikirannya sudah menyusun langkah berikutnya. Ia tahu Ku Mincheng akan menggunakan proyek Baichuan sebagai alat untuk memperkuat kekuasaannya. Tapi Haoming memilih jalan berbeda, ia akan melawan tanpa membawa nama Jinda. Ia mendatangi Pak Huang, seorang investor berpengaruh, dan menawarkan kerjasama. Meski awalnya Pak Huang ragu karena Haoming kini tak lagi memiliki dukungan kuat, Haoming menegaskan niatnya bukan untuk keuntungan pribadi, melainkan untuk menggulingkan Ku Mincheng dan mengembalikan kehormatan keluarganya. Setelah pertemuan itu, giliran Ku Mincheng yang datang menemui Pak Huang, menawarkan kesepakatan serupa dengan nilai keuntungan yang menggiurkan. Haoming bekerja keras siang malam menyiapkan proposal proyeknya. Ia berlari pagi bersama Pak Huang, berusaha membangun kedekatan dan kepercayaan. Namun suatu hari, perubahan mendadak terjadi. Pak Huang membatalkan kontrak kerjasama. Haoming terkejut, apalagi kabar itu langsung sampai ke telinga Ku Mincheng yang mulai berpuas diri. Meski kecewa, Haoming tak berhenti. Ia dan timnya memutuskan memperbarui proposal dengan menekan margin keuntungan hingga hanya 1%, demi menembus seleksi pemerintah dan menjaga integritas proyek tersebut. Malam demi malam mereka lewati di kantor. Su Yan selalu ada di sampingnya, menemani dengan kesabaran dan dukungan. Ia tahu perjuangan suaminya bukan semata urusan bisnis, melainkan tentang harga diri dan kebenaran. Hari tender proyek Baichuan tiba. Aula pemerintah dipenuhi tokoh penting, investor, dan perwakilan perusahaan besar. Di sana hadir juga Haoming dan Ku Mincheng, masing-masing membawa proposal terbaik mereka. Proses berjalan tertib hingga tiba-tiba suasana berubah ketika Pak Huang berdiri dan menyerahkan satu berkas kepada panitia. Di dalamnya terdapat bukti manipulasi laporan dan penyuapan yang dilakukan oleh Ku Mincheng. Ruangan mendadak riuh. Nama Ku Mincheng menjadi perbincangan panas. Para pejabat langsung memeriksa dokumen, memastikan keaslian tanda tangan dan transaksi. Semua mengarah padanya. Tak ada yang tahu bahwa semua ini adalah bagian dari rencana rahasia Haoming dan Pak Huang, jebakan yang disusun untuk menggulingkan Ku Mincheng dari dalam. Ayahnya kini telah sadar sepenuhnya. Wajahnya tampak damai saat melihat anaknya berhasil melewati semua ujian berat. Ia bahagia karena Haoming mampu menghadapi masalah dan membuat Ku Mincheng bertanggung jawab atas kesalahannya. Haoming pun mengucapkan terima kasih pada Pak Huang. Berkat kerjasama dan kepercayaannya, semua bisa diselesaikan dengan baik. Setelah kembali ke rumah, tiba-tiba Fang Lei datang. Dengan wajah menyesal, ia mengungkapkan kebenaran yang selama ini disembunyikan. Hao Chen ternyata bukan anak kandung Haoming.
Kakaknya, Fang Yu, dulu hamil dengan pria lain dan melarikan diri, sementara Fang Lei dan Fang Yu berpura-pura agar anak itu bisa diterima. Ia membawa bukti tes DNA yang membenarkan pengakuannya. Mendengar itu, Suyan marah besar, selama ini mereka telah dibohongi. Haoming juga terkejut, namun di balik kemarahan itu, ada rasa iba. Fang Lei menangis, menyesali perbuatannya. Ia mengaku hanya ingin mendapat cinta Haoming, dan baru kini menyadari kesalahannya. Meskipun kebenaran pahit terungkap, Haoming memutuskan untuk tetap menganggap Hao Chen sebagai anaknya sendiri. Baginya, darah bukan segalanya, karena kasih sayang yang sudah tumbuh jauh lebih nyata dari sekadar ikatan. Ia dan Suyan berjanji akan terus melindungi anak itu, apapun yang terjadi. Setelah badai panjang berlalu, kehidupan perlahan kembali tenang. Haoming akhirnya berhasil mendapatkan proyek besar Baichuan, proyek yang juga menjadi kolaborasinya dengan Suyan. Dalam kawasan perumahan itu, mereka bahkan membangun toko baju tradisional yang dipadukan dengan desain modern, sebuah simbol dari perjuangan dan harapan baru. Kini semua luka telah sembuh. Mereka bukan hanya berhasil melewati masa tersulit, tapi juga bangkit dan sukses bersama. Sementara itu, jauh di kota lain, Kia Olin dan Yiming akhirnya menemukan akhir bahagia mereka sendiri. Setelah banyak salah paham dan air mata, keduanya resmi menikah. Begitulah cerita berakhir, dengan kedamaian, penebusan, dan cinta yang akhirnya menemukan jalannya kembali. Terima 已经达到了1500亿元。去年国风，我想说，今天是我们兴业公司里程碑式的一天，希望后。怎么了？23岁啊？就有请我们特聘的艺术总监。